Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik, calon guru penggerak angkatan 5 dari SMA Negeri 2 Sambaja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Pada aksi nyata modul 3.3 yaitu pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Di sini saya akan mengajukan program yaitu Mading Inspirasi di SMA Negeri 2 Sambaja. Bagaimana aksi nyatanya? Kita simak video berikut ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada rencana program saya ini program Mading Inspirasi, Pak. Di kelas-kelas kita mau praktikkan untuk madingnya biar lebih tampil menarik, sebagai sumber inspirasi mereka juga dan kolaborasi, karena dalam musim mading mereka berkolaborasi di teman di sekolah. Karena kasih topik ini saya lihat ide yang bagus sekali buat mading di kelas. Nah biasanya kan mading itu di luar. Nah kalau ini kan di kelas, berarti nanti ide anak-anak di dalam kelas itu bisa dicurahkan dalam bentuk apa, mungkin tulisan kartun apakah itu cukup bagus. Saya sangat mendukung dan tentunya ini juga tidak hanya sekedar majalah dinding ya, majalah dinding kelas, tapi juga menggali potensi siswa khususnya di bidang kebahasaan. Ya, kebahasaan, kemudian seni, ya, kemudian hal-hal yang lain yang bisa dia tampilkan di sini. Saya sangat mendukung, Pak. Silakan dilanjutkan. Insyaallah secara pribadi dan kedinasan mendukung untuk Pak Taufik untuk mengembangkan mading di kelas ini. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar dan semua kelas. Ini sebagai untuk contoh awal Pak, di kelas 9 IPS 2 ini saya mohon kepada kalian bisa nanti mengizinkan wali kelas 11 IPS 2 untuk kita berdiskusi dulu langkah selanjutnya itu Pak. Siapa dari nanti berarti kan secara khusus kelas ini wali kelas yang sampaikan. Nah secara umum nanti bisa kita rapat dewan guru dan pegawai. Kita akan sampaikan bahwa kedepannya kita ingin tidak hanya satu kelas ini, tapi semua kelas nanti ada. Jadi ada partisipasi semua kelas, ya kan? Dan tentunya para wali kelas bisa menggalakkan. Mungkin dari situ nanti akan anak-anak keluar ide-idenya yang bagus-bagus untuk pengetahuan. Salah nanti yang kelas yang pertama ini nanti kita komunikasikan. Insyaallah teman-teman di sini siap mendukung untuk kemajuan sekolah. Ya, terima kasih Pak, kami sudah setuju program saya. Jadi ini sebagai langkah aksi nyata dalam guru penggerak juga Pak sekalian. Jadi belajar dalam kolaborasi ataupun ada program yang langsung berdampak positif pada murid melalui suara mereka sendiri, ide mereka sendiri, gagasan mereka sendiri, kemudian pilihan atau memilih juga tipe madingnya seperti apa dan kepemilikan dan mading itu memang milik mereka. Artinya mading itu kan berada di kelas memang milik mereka. Baik, terima kasih banyak Pak. Semuanya terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak. Doa yang bersama buat Bapak. Amin. Maaf, izin pamit dulu Pak. Oke. Assalamualaikum. Gimana kabarnya Bu? Sana. Baik, walaupun masih sedikit agak-agak kurang banyak. Ini saya sudah melakukan koordinasi dengan kepala sekolah tadi ya, bahwa ada program namanya Mading Inspirasi berada di kelas-kelas. Ini untuk sebagai contoh kepala sekolah menyebutkan untuk kelas 11 IPS 2.
gitu. Jadi gimana menurut pandangan? Ya, terima kasih telah memilih di kelas kami, karena kemarin juga kami sudah buat mading kelas walaupun hanya simpel saja. Kemarin dengan bertema pahlawan, jadi kami membuat di situ mading kelas yang sudah ada puisi tentang pahlawan, walaupun memang bukan dari mereka, maksudnya mereka mencari dari internet, terus mereka di Canva, terus mereka print, juga menulis ucapan selamat hari pahlawan pada tanggal 10 April kemarin. Jadi sementara sih masih seperti itu, madingnya belum karena juga anak-anak kan belum terlalu mengerti mengenai tentang kayak mading yang bagus itu seperti apa gitu. Jadi saya berterima kasih Bapak telah memilih kelas kami untuk jadi sampel mading. Alhamdulillah madingnya sudah berjalan ya Bu ya, tinggal menuju kesempurnaan. Iya. Jadi kalau ini mading ini akan kita buat lebih menarik, lebih bagus sebagai wadah inspirasi dan kolaborasi murid itu sendiri. Jadi bagaimana mereka mengaturnya dan seterusnya sampai hasil akhirnya nanti mereka menjadikan itu suara mereka, punya gagasan-gagasan mereka, kemudian mereka juga memilih mading seperti apa yang mereka maui, yang mereka inginkan, yang mereka bayangkan gitu. Kemudian dan terakhir ketika sudah jadi itu jadi kepemilikan mereka. Jadi di kelas itu sendiri seperti itu. Nah, untuk ini adalah termasuk salah satu program untuk yang berdampak positif bagi murid. Jadi mading inspirasi nanti insya Allah kita mulainya besok hari ini Bu, rencananya begitu. Jadi saya yang mendampingin, yang sebagai aktor utamanya Ibu gitu. Karena Ibu kan selaku wali kelasnya kan gitu ya. Jadi untuk mengkoordinir, untuk berkomunikasi dan kolaborasi sama muridnya kan lebih cenderung ke wali kelas seperti itu. Nah, kalau besok kira-kira jam berapa nih? Oh, kalau besok insya Allah saya bisa Pak, kebetulan saya juga ada ngajar di kelas saya sendiri, kelas 11. Waktunya habis istirahat ini sekitar mungkin mau jam 11-an kan masuknya kita 10 kalau misalnya memang maju di jam pertama atau jam kedua itu kita menentukan jadwal. Jadi saya juga bisa izin sama gurunya pada saat awal sesuai dalam kesepakatan kita kan. Kalau misalnya mungkin itu terlalu siang, kalau misalnya kan pas itu takutnya anak-anak nggak refresh lagi di luar. Kalau pagi kan mereka masih memang benar-benar semuanya itu belajar. Jadi gimana kalau sekitar jam 8? Oh boleh. Nanti juga kita bisa konfirmasi ke anak-anak kalau misalnya kita ada mau mengadakan seperti nanti yang mereka lebih siap untuk mencari itu di rumah kan apa sih sebenarnya. Baik Bu, terima kasih. Alhamdulillah saya sudah diizinkan selalu berkolaborasi dalam mengikuti program mading inspirasi ini sebagai contoh adalah kelas itu kelas 11 IPS 2. Nanti apabila dilihat keberhasilannya kami bagus, maka nanti akan menurut kepala sekolah tadi bahwa akan menjadi semua kelas seperti itu. Baik, terima kasih Bu. Mohon izin pamit saya ini atas terhormat meluangkan waktunya. Ya, pamit Bu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kehadirannya pada hari ini ya. Jadi ada satu program yang Bapak ajukan kepada Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Haji Burhanuddin Eksperimen. Ada namanya itu mading inspirasi, di mana di setiap kelas nanti ke depannya adalah membuat mading yang inspirasi dari murid, inspirasi dari kalian semua. Kemudian juga sebagai sebuah kolaborasi, kalian bekerja sama, ya, bergotong royong untuk membuat mading yang menarik, indah, dan itu memang punya kalian. Ya. Jadi bukan punya siapa-siapa, jadi kita bekerja sama buat semuanya itu. Nah, alhamdulillah sebagai contoh atau sampelnya pada kesempatan kali ini di SMA Negeri 2 Samboja yaitu adalah kelas 11 IPS 2. Jadi selamat buat kalian. Kita aplaus dulu ya. Selama seminggu ke depan, insya Allah Bapak mendampingi, tapi yang sebagai
aktor utamanya adalah kalian semua dan dibantu oleh wali kelas kita yaitu Ibu Nurhasana SPD selaku wali kelas 11 IPS 2 dalam menjalankan atau melaksanakan program Mading Inspirasi ini ya. Nah, nanti ketika berhasil keberhasilan ini bagus dan oleh Bapak Kepala Sekolah nanti akan ditularkan sebagai inspirasi sebagai untuk kelas yang lain yang ada di SMA Negeri 2 Samboja. Demikian dari saya teruskan kepada serahkan kepada wali kelas kita Ibu Nurhasana SPD. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya, semangat aku. Jadi sudah yang disampaikan tadi, ya, ke belakang aja. Jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Taufik, jadi rencananya kelas kalian ini adalah kelas yang dipilih yang pertama kali. Kalian harus sudah menunjukkan bakat atau inspirasi kalian di mading tersebut, di mading kalian satu. Jadi kalau mading kelas kalian bagus, berarti itu sebagai contoh untuk kelas lain. Karena kalian ibaratnya foundernya lah, pertama kali yang membuat mading kelas inspirasi. Jadi kalian harus menunjukkan bakat kalian atau ekspresi kalian melalui tulisan, bisa dari puisi atau yang menurut kalian menarik. Jadi mohon kerjasamanya untuk besok kita juga ada mulai beberapa nanti disampaikan mading inspirasi itu seperti apa. Jadi bisa kalian boleh mading yang mau ditempel atau mading secara dimensi dan sebagainya, itu tergantung dari kalian mau mengekspresikannya seperti apa. Jadi kita besok kerjasamanya untuk selalu kondusif dan kita ekspresikan semua apa yang kita punya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nurhasana SPD selaku wali kelas untuk IPS 2. Jadi sebagai contoh sampel dan kalian, dan kita mulai besok Insya Allah jam 8 pagi kita mulai untuk langkah selanjutnya, yaitu memaparkan video ataupun foto berkaitan dengan mading yang menjadi inspirasi buat kita semua. Nanti akan dibantu oleh Ibu Nurhasana. Oke, siap jam 8 besok? Terima kasih, cukup sekian dulu pertemuan pada hari ini. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seleksi 4P tahapan B pada Bagja, yaitu tahapan buat pertanyaan utama. Untuk refleksinya, P pertama yaitu peristiwa, di mana uraiannya adalah pertemuan kepala sekolah, rekan sejawat, dan murid kelas 11 IPS 2 untuk memulai program Mading Inspirasi. P yang kedua yaitu perasaan, alhamdulillah senang dan bahagia program disetujui. P yang ketiga yaitu pembelajaran. Dalam membuat program sebaiknya berkoordinasi terlebih dahulu dengan kepala sekolah sebagai top leader di sekolah. Penerapannya alhamdulillah tahapan B berjalan lancar. Insya Allah besok dilanjutkan pada tahapan A pada Bagja, yaitu ambil pertanyaan, ambil pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Semoga walaupun tetap hujan, kalian tetap semangat untuk mendengarkan materi kali ini ya. Silakan pimpin doa dulu untuk biar lebih lancar pembelajaran kita atau materi kita hari ini. Siapa yang mau berdoa? Saya dulu. Ya, boleh. Belajar, saya ada doa agama dan doa mulai. Selesai. Terima kasih. Baik, kali ini seperti yang kemarin kita lakukan, bahwa hari ini kita akan mengetahui apa yang dimaksud dengan mading kelas yang inspirasi.
ini. Nah, jadi sebelumnya, sebelum mengetahui mading, apa sih mading itu? Ada yang tahu? Mading? Papan informasi. Ya, papan informasi. Tapi secara mading ini menurut kalian singkatan atau bukan? Singkatan. Singkatan dari? Dari apa? Ada yang media dinding. Terus apa lagi? Media informasi. Terus apa lagi? Yang cocok? Media komunikasi. Ya, jadi sebenarnya kata mading ini singkatan dari majalah dinding. Jadi sebelumnya pas waktu SMP pernah tidak kalian ikut ekskul mading atau mengerjakan mading di sekolah atau di kelas? Pernah. Nah, jadi kita belajar dulu ya. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa mading itu singkatan dari majalah dinding. Nah, jadi salah satunya bisa dijadikan media komunikasi yang ditempel di dinding. Terus fungsinya, nah, jadi yang pertama bisa dijadikan seperti yang Mardani bilang sebagai media komunikasi antara siswa dengan siswa, atau bisa juga dari antara siswa dengan sekolah. Misalnya sekolah memberikan pengumuman apa kepada siswa, misalnya ada pengumuman lomba dan segala macam lainnya. Terus juga bisa dijadikan media pembelajaran bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan berbagai. Jadi misalnya kalau masih ini ada yang suka menulis pantun, menulis cerita pendek, atau menulis cerita humor, kayak seperti kisah anekdot yang mau dikembangkan bisa dimasukkan di mading atau majalah dindingnya. Terus juga bisa di sini selain itu fungsinya minat dan gemar menulis bisa mulai dikembangkan. Jadi yang mau belajar pun misalnya aku mau coba deh, kayaknya aku suka dengan menulis puisi, jadi juga bisa dikembangkan melalui mading atau majalah dinding. Nah, terus yang biasanya kalian lihat kalau seperti ini atau yang ini yang ibu masukkan di PowerPoint ini, yang kalian buat ini adalah majalah dinding atau dua dimensi. Jadi hanya sebatas kita bisa lihat dari kata. Nah, sedangkan yang di bawah ini tiga dimensi. Jadi dia dalam bentuk di bawah seperti ini alasnya, lalu seperti misalnya bertahunan, segala macam. Nah, ini di sini kita buka dia ada dari pengertian dari sebuah tema yang mau diangkat. Terus judulnya, karena untuk lebih lebih mengajak pembaca mengenai ternyata tentang yang tadi kita lihat tentang pembelian. Berarti selain di sini tadi ada judul tadi sudah kalian sampaikan, terus ada gambar untuk memperjelas tulisan, terus ada apa lagi? Ayo jangan malu. Apa? Sudah cukup. Sesi tadi kan banyak tadi lihat. Tadi sudah gambar, terus ada judulnya, terus ada hiasannya, opininya, berarti pendapat kita mengenai tema yang akan mau diangkat. Terus ada apa lagi? Nah, jadi selain itu menurut kalian tadi ada visi segala macam. Nah, di sini siapa yang pintar atau yang bisa mengkreasikan melalui dari visi siapa? Alam. Ibu. Ya, terus yang bisa kan tadi juga ada tentang humor yang tadi disebutkan. Siapa di sini yang bisa menulis humor atau cerita atau keterampilan tulis? Saya punya film. Oh ya, bisa. Yang perempuannya mau untuk mading dengan inspirasi, mau memberikan apa nih? Mengekspresikannya melalui apa? Hiasan. Nah, yang perempuannya yang hiasan suka hiasan bisa mulai dari cantik-cantiknya. Terus ada lagi yang gimana? Mau seperti apa yang mempercantik atau mading yang bisa menginspirasi pembaca di kelas kita nanti, karena kan kelas kalian ini menjadi contoh untuk banyak kelas. Nah, kita harus lebih temanya sebenarnya boleh satu, bisa pakai tadi tentang misalnya contoh pembelian dari berbagai aspeknya, misalnya pembeliannya dari sisi visinya bentuk seperti apa, terus misalnya bentuk dari sisi jalurnya seperti apa. Jadi nanti ada bagian-bagian tersendiri
ya tugas-tugas kalian untuk membuat mading. Kalau misalnya mau buat mading berdimensi, ada biasa, ada foto, ada segala macam dulunya. Atau misalnya mau pakai logo sekolah yang jelas juga bisa ya. Nah terus kalau untuk mading berdimensi, nah ini tadi lebih banyak ke sebuah bangunan, ya kan? Misalnya kalau misalnya kalian mau buat majalah bikin secara dimensi, rencananya mau buat apa? Menurut kalian? Bagusnya tentang apa nih yang mau diangkat temanya untuk menjadikan majalah bikin 3 dimensi? Apa? Tentang kan? Tentang alam nih. Tentang apa bagusnya menurut kalian? Kalau misalnya alam itu kan lebih meluas ya. Kalau misalnya lebih binatang, nanti bisa nggak kalian nih kalau buat ini? Bisa. Nah jadi kalau majalah di tiga dimensi udah cuma keterampilan menulis, tapi keterampilan ada apa aja? Menggambar, menggigit, membuat. Ya pasti. Maksudnya dari segi keterampilan apa? Kan tadi kalau majalah 2 dimensi kan dari segi kreatif menulisnya lebih banyak kan. Kalau 3 dimensi mengimajinasikan untuk menjadi sebuah bangunannya. Terus selain itu apa lagi? Kreatif. Ya, kita kalian. Terus kalau misalnya 3 dimensi kan berarti harus ada kemampuan apa nih? Selain yang tadi. Nih, ada warna-warnanya nih, berarti ya melukis atau menggambar atau mewarnai. Kalau mewarnai kan di gambar menggambar. Nah jadi sudah tahu belum? Kayak maksudnya sudah ngerti belum boleh besar 2 dimensi dan 3 dimensi lainnya. Berarti intinya kalau misalnya 3 dimensi bisa dilihat dari segala sisi. Jadi bisa dilihat dari apa namanya? Ya, boleh dari sisi mana saja bisa terlihat. Ini ada contoh mading 2 dimensi.
kita melihat mengenai tentang majalah dinding yang berdimensi. Jadi menurut kalian di situ temanya apa tadi? Tentang bullying. Jadi dalam satu mading itu dia hanya satu tema, cuma berbeda cara media komunikasinya. Contohnya di situ ada artikel mengenai tentang perundungan atau bully, terus ada puisi tentang bully juga tentang perundungan, terus juga selain itu ada humornya yang ibaratnya humornya itu menyindir mengenai tentang adanya bullying. Terus bullying tadi ada artinya, ada pengertiannya. Terus contoh bullying itu seperti apa? Ada teman, atau misalnya mengolok sampai ada secara fisik ya. Terus ini juga yang contoh untuk majalah bullying.
video yang kalian tonton. Nah, jadi kan tadi Ibu sudah tampilkan videonya, video 2 dimensi sama 3 dimensi. Nah, sekarang kita coba diskusi terlebih dahulu mengenai tentang yang menurut kalian 2 dimensi dan 3 dimensi itu kalian sukanya yang seperti apa dari yang kalian tonton. Terus dengan kalian bandingkan sama yang kalian punya yang seperti ini. Nah, jadi kalian tulis di posting. Nanti baru kita coba tempel di jangan terbalik ya. Yang ada lemnya di belakang ya, nanti biar bisa ditempel di yang kalian sukai dari video tadi yang sama ini. Terus apa? Boleh ngapain yang kalian sukai dari mati video sama ini tadi yang kalian sukai itu bagian yang mana? Terus yang sama kalian bandingkan yang kalian punya di dalam kita. Itu yang di belakang saya itu. Nah, dari yang belakang yang ini belakang sih. di depan, dari belakang. Kamera. Sudah dapat belum posisinya? Sudah. Masnya? Dan semua dapat belum? Kedua sudah? Ini. Nah, jadi kalian tulis mading yang kalian sukai dari 2 dimensi sama 3 dimensi yang tadi kalian lihat, dikalikan terus sama yang ada di kelas kalian. Belum boleh mau dibuat ini, kalian boleh ada di telepon. Ada mau ditanya? Ya, jadi kan misalnya kalian tadi mau berusaha menjadikan kalian suka tadi yang mana? Misalnya kalian suka dimensi, terus apa? Kalian sukanya bagaimana? Nah, terus sama yang kelas kita, apa yang kalian sukai? Terus ya kalian tulis yang kalian sukai apa? Maka misalnya kalau kalian suka mau jadi ibaratnya kalian membandingkan sama yang ditonton sama yang terus kita seperti apa. Kalau mau nanya juga boleh.
Ini di mana? Kan yang di video tadi kan ada dua jenis sama itu. Nah, lalu supaya yang mana? Misalnya boleh supaya boleh gambar-gambarnya. Misalnya kalau di bagaimana kalian suka? Oh, ada. Nah, terus kalian bandingkan sama kelas kalian nih, ya kalian punya kan seperti itu. Nah, kalau kalian juga kalau misalnya menurut kalian yang di kampungnya sudah bagus tapi sarannya lebih bagus lagi kalau ada seperti ini boleh. Ibu mau coba kalian, Ibu minta 2 orang perempuan sama 2 orang laki-laki untuk membacakan hasil yang kalian tulis di situ. Ibu coba dari perempuan dulu ya. Dari saya ini dulu, silakan bacakan isi yang sudah ditulis tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Sri Tias Graheni dari kelas 11 IPS 2. Pendapat saya tentang mading 2 dimensi itu ada gambar yang menyangkut tema. Jadi kita bisa membayangkan sebuah kejadian. Terus dari mading 3 dimensi yang saya suka ada bentuk rumah untuk memperbedakan antar suku, perbedaan setiap daerah. Terus untuk mading kami sudah ada satu tema berupa penjelasan gambar. Terus sudah ada pelindung atau safety agar tidak mudah rusak atau kena basah. Tapi ada yang akan lebih bagusnya kalau ada beberapa tema lagi tambahan, hiasan, gambar-gambar yang lebih menarik dan bisa jadi apa namanya, membayangkan lah gitu. Oke, terima kasih. Bagus ya. Bagus tadi ya dari Henny yang baru disampaikan bahwa dia suka dimensi dan dimensi dari kelas kalian juga sudah bagus, hanya dari penjelasannya dan penjelasannya harus lebih banyak. Terus yang lagi si Jamil boleh bacakan hasil tulisannya. Saya lebih suka mading yang 3 dimensi karena lebih menarik dilihat, dan mading kelas PS2 bagus tapi kurang menarik karena tidak ada biasanya. Yang pertama yang dijelaskan ini soal kelas kita kurang ada biasanya. Terus yang lagi Andi boleh? Setelah saya tonton dari video yang telah disebutkan, saya sangat suka keduanya, dari mading 2 dimensi maupun 3 dimensi. Tapi 2 dimensi sangat kreatif dan ramai dalam tulisan maupun gambar, sedangkan 3 dimensi sangat keren dalam segala aspek dari kerajinan segala halnya. Mading kelas kami sangat rapi dan simpel, tetapi lebih sedikit dalam hiasan maupun gambar. Oke, baik, terima kasih Andi. Jadi tadi kalian sampaikan bahwa dia lebih suka keduanya juga. Yang tadi yang dimensi lebih kami dari segi tulisan, dimensi lebih banyak aspek dari dimensinya. Terus di kelas kita juga lebih suka karena simple tapi penjelasannya sedikit. Terus satu lagi, Adek, boleh baca tulisannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lebih suka 3 dimensi karena menginspirasi untuk berkarya dan dapat dilihat dari segala arah. Dan mading kelas saya lebih suka karena biasanya yang indah dan memotivasi.
Oke, baik. Dan Adek lebih suka juga yang 3 dimensi karena tampilannya bisa dilihat dari segala arah dan lebih menarik. Seperti kelas kita lebih simpel dan bisa memotivasi pembaca. Nah, silakan dari tulisan kalian tadi kalian tempel di sini di papan tulis biar kita bisa lihat itu. Silakan lebih cepat. Ya, silakan. Tempel di sini dan berjajar. Sudah semua ini? Jadi nanti kita bisa belajar bersama-sama ya nanti untuk depannya. Sampai sini paham ya tentang yang kalian sukai dari dimensi sama tiga dimensi. Jadi nanti untuk pertemuan berikutnya duduk dulu lah. Duduk anak dan jadi karena hari ini kita sudah banyak membuat informasi dan kalian sudah memberikan informasi yang kalian suka yang mana, yang kalian suka kelas yang mana. Terus untuk pertemuan berikutnya kita nanti kedepannya kita akan membentuk kelompok ya buat untuk diskusi selanjutnya. Kalau kali ini kita individu, pertemuan berikutnya kita membentuk kelompok. Lebih baik sampai sini dulu dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu kita. Tahapan A pada Bagja yaitu tahapan ambil pelajaran. Refleksinya P pertama yaitu peristiwa. Uraiannya adalah wali kelas menggali pertanyaan pada murid sampai diskusi hal yang disukai pada video dan pada mading kelas sendiri, yaitu pada penayangan video, kemudian diambil hal yang disukai, kemudian mading kelas mereka sendiri apa yang disukai dari mading kelas tersebut. P yang kedua adalah alhamdulillah senang dan menjadi pengalaman oleh wali kelas tersebut dalam proses permulaan pembuatan mading inspirasi. Pembelajaran ketiga, dalam proses menggali pertanyaan, seorang guru harus mempunyai keterampilan pertanyaan berbobot sehingga murid menjadi lebih aktif dan mengembangkan ide atau gagasannya. P yang keempat, yaitu alhamdulillah berjalan lancar tahapan A pada Bagja, yaitu tahapan ambil pelajaran. Semoga tahapan G, J, A pada Bagja bisa dilakukan sampai selesai, yaitu tahapan G, gali mimpi,
Kemudian J, jabarkan rencana. A, atur eksekusi sehingga tahapan bagian ini bisa dilakukan sampai selesai.